Kebijaksanaan Jaka Tingkir bagian 21. Hehe, bocah bagus. Kau mau apa? Minggirlah, jangan sampai kepalamu yang tampan itu hancur oleh kepalaku. Jaka Tingkir tersenyum. Ia maklum bahwa Bajul Sengoro ini tidak mengenalnya lagi karena ia sekarang berpakaian seperti orang biasa, tidak seperti dulu sebagai kepala tamtama ketika Bajul Sengoro ini gagal memasuki sayembara bertanding dengan kerbau jantan. Bajul Sengoro, kau memang bertubuh manusia, tapi watakmu seperti bajul saja, cocok dengan namamu. Kurang aja, siapa kau? Tak perlu kau mengenal namaku, hanya ku peringatkan kau akan dua buah nama, Sasono dan Wati dari Depok Sari, jawab Jaka Tingkir. Pucat seketika wajah Bajul Sengoro mendengar nama-nama ini, dan menduga bahwa pemuda tampan ini hendak membalas dendam. Ia mendahului dengan bentakan keras disusul serangannya yang dahsyat. Jaka Tingkir mengelak dan untuk mengukur sampai di mana kepandaian orang kejam ini, Jaka Tingkir hanya main mundur dan menangkis atau mengelak setiap pukulan. Kemudian ternyata olehnya bahwa Bajul Sengoro hanya mengandalkan tenaga besar saja yang ditambah watak kejamnya membuat ia betul-betul seperti seekor raja buaya saja. Sementara itu, Mas Manca juga sudah bertanding melawan orang kedua yang memimpin gerombolan perampok itu, tangan kanan Bajul Sengoro yang juga kuat dan ganas, bernama Jalu Mampang. Melihat banyak sekali perampok yang mengeroyok mereka, terutama sekali melihat betapa Ki Wila dan Ki Wuragil berada dalam bahaya, Mas Manca tidak mau membuang banyak waktu. Begitu melihat kesempatan baik, ia menendang tangan Jalu Mampang yang memegang keris sehingga senjata itu terlepas dari pegangan, kemudian disusul pukulan ampuhnya yang tepat mengenai kepala Jalu Mampang, membuat lawan ini jatuh dan tak dapat bangun lagi selama-lamanya. Melihat Jaka Tingkir masih mempermainkan kepala rampok, Mas Manca berseru. Kakang Mas Jaka Tingkir, habisi saja dia itu agar yang lain-lain dapat menakluk. Jaka Tingkir tersenyum mendengar ini, akan tetapi Bajul Sengoro menjadi makin pucat mukanya. Kau. Raden Jaka Tingkir. Serunya gagap dan pukulan-pukulannya menjadi makin ngawur. Jaka Tingkir yang menganggap bahwa dosa Bajul Sengoro sudah terlalu besar dan bahwa amat berbahaya bagi keselamatan umum kalau orang ini dibiarkan hidup, segera membalas dengan pukulannya yang tepat mengenai dada Bajul Sengoro yang bidang itu. Terdengar kepala perampok itu memekik satu kali lalu roboh dan tewas. Pada waktu itu Ki Wila dan Ki Wuragil sudah payah menghadapi pengeroyokan para perampok. Mereka tidak mendapatkan bantuan karena Jaka Tingkir dan Mas Manca juga dikeroyok oleh perampok. Ki Wila dan Ki Wuragil mengerahkan seluruh tenaga untuk membela diri, namun karena mereka ini memang tidak pernah bertempur dikeroyok banyak orang tentu saja tak lama kemudian napas mereka sudah Senin Kemis, dan makin lama gerakan mereka makin lambat. Ketika Ki Wila dengan tenaga terakhir merobohkan seorang perampok dengan tendangannya, dia sendiri yang lemas ikut terhuyung dan tak dapat mencegah lagi ketika dari belakang dia disikap, peluk, oleh seorang lawan. Pelukan ini kuat sekali dan kedua lengan Ki Wila yang berada di kanan kiri lambung sudah terpeluk erat. Ia meronta-ronta namun sia-sia belaka, lawan yang menyingkap dari belakang terlalu kuat. Celakanya, perampok itu yang sudah menggunakan kedua tangan untuk memeluk erat-erat tak dapat menyerang dan menggunakan giginya menggigit punggung Ki Wila yang tidak berdaging. Aduh, biung. Curang. Kau, aduh jangan menggigit. Wah seperti Bajul kelaparan saja aduh. Ki Wila menjerit-jerit kesakitan. Ki Wuragil yang bertempur di dekat situ, mendengar jeritan ini cepat ia meninggalkan lawan-lawannya, melompat ke belakang perampok yang memeluk Ki Wila. Dengan gemas ia menggunakan tangan kanan dengan jari terbuka menyodok lambung perampok itu sekuat tenangannya. Hup! Perampok itu terpaksa melepaskan pelukannya pada tubuh Ki Wila dan terbatuk-batuk. Setelah terlepas, Ki Wila dengan marah memutar tubuh, dengan mata merah ia lalu menerkam maju. Pada saat itu Ki Wuragil juga mendesak maju. Celaka bagi mereka, lawan mereka itu tiga-tiga jatuh tersungkur sehingga tanpa dapat dicegah lagi Ki Wila dan Ki Wuragil bertumbukan beradu kepala. Duk, karena keduanya memang sudah lelah sekali, sekarang kepala mereka saling beradu dengan keras, maka keduanya puyeng dan roboh tanpa bergerak lagi. Pada saat itu dua orang perampok dengan girang sekali lalu menubruk maju, seorang mencekik leher Ki Wila dan seorang lagi mencekik leher Ki Wuragil. Lidah Ki Wila sampai terjulur keluar dan mata Ki Wuragil mendelik. Nyawa mereka sudah sampai di ambang maut. Sriyanti yang melihat jelas kejadian ini karena ia berada dekat dengan dua orang itu timbul keberaniannya dan bangkit rasa setia kawan.
Gadis ini mengambil sebuah ruyung yang tadi terlepas dari tangan seorang perampok, lalu berlari-lari menuju ke tempat di mana Ki Wila dan Ki Wuragil dicekik. 2 kali ruyungnya diayun sekuat tenaga ke arah kepala perampok-perampok yang mencekik 2 orang itu. Duk-duk, 2 orang perampok itu mengeluh dan terguling. Cekikan mereka terlepas. Ketika Ki Wila dan Ki Wuragil sambil menggosok-gosok leher sadar kembali dari kepusingan mereka melihat Srianti berdiri terbelalak dan wajah pucat. Aku telah membunuh mereka. Katanya lalu membuang ruyung itu jauh-jauh. Akan tetapi sebetulnya 2 orang perampok yang bertubuh kuat itu mana bisa dibunuh oleh tangan yang tak berapa kuat ini, mereka hanya pingsan dan luka di kepala mereka akibat pukulan ruyung tidak seberapa. Setelah menyaksikan amukan Jaka Tingkir dan Mas Manca, dan melihat pula betapa Bajul Sengoro dan Jalumampang telah tewas, sisa kawanan perampok menjadi gentar hatinya. Jaka Tingkir lalu berseru keras. Apakah kalian masih belum mau takluk? Mendengar bentakan ini, para perampok lalu menjatuhkan diri berlutut dan melempar senjata masing-masing menyatakan takluk kepada 2 orang satria yang gagah perkasa itu. Ki Wila dan Ki Wuragil agaknya hendak menyombongkan kegagahan mereka. Amuk Suramrata Jaya merata, mereka bersumbar sambil memukuli dan menendangi para perampok yang sudah berlutut. Paman Wuragil, Kakang Wila, cukup. Yang menjadi pemimpin adalah Bajul Sengoro dan penjahat sudah tewas. Orang-orang ini memang telah melakukan kejahatan, namun apabila mereka sudah takluk dan betul-betul berjanji hendak merubah jalan hidup mereka, bertobat dan selanjutnya menjadi orang baik-baik, kita harus dapat memaafkan mereka. Tuhan bersifat pengampun dan penyayang. Ketika para perampok itu kemudian diberitahu bahwa satria yang memimpin perlawanan ini itu bukan lain adalah Jaka Tingkir, bekas kepala Tamtama di Demak yang sudah tersohor kegagahannya, mereka menyesal bukan main dan berjanji hendak mentaati semua nasihat Jaka Tingkir. Mulai sekarang, daerah Kedung Srengenge ini keamanannya kuserahkan kepada kalian. Jaka Tingkir menutup nasihat-nasihatnya untuk mengingatkan mereka kembali kepada jalan kebenaran dan kebijakan. Apabila kelak aku mendengar kalian masih melakukan kejahatan, jangan sesalkan aku kalau aku datang membasmi kejahatan kalian. Pada keesok harinya, Jaka Tingkir dan rombongannya melanjutkan perjalanan dengan getek, di antara sembah hormat dan selamat jalan oleh para sisa perampok lalu menyediakan tenaga untuk mendayung perahu itu sehingga Ki Wila dan Ki Wuragil dapat duduk bersenda gurau dan menikmati perjalanan itu sambil melepaskan lelah setelah terjadi pertempuran yang hebat. Masing-masing memamerkan dan membual tentang pertempuran itu, seorang bersombong bahwa ia telah merobohkan 10 orang lawan, yang kedua membual tentang kegagahannya merobohkan 11 orang lawan. Pada saat mereka meninggalkan Kedung Srengenge serombongan buaya timbul di kanan kiri getek namun binatang-binatang itu agaknya maklum pula akan kegagahan orang-orang yang berada di atas getek, maka mereka tidak berani mengganggu, malah berenang di kanan kiri dan di depan di belakang getek. Seakan-akan mereka ini pun hendak mengantar satria-satria dan pengiringnya yang perkasa itu. Dengan girang Ki Wila dan Ki Wuragil menghitung-hitung moncong buaya yang nampak tersembul di permukaan air. Ada 4 buah bajul mengiringkan kita, teriak Ki Wila girang, sebetulnya girang paksaan karena di dalam hatinya dak dikduk saking takutnya. Mereka mengurung kita, teriak pula Ki Wuragil. Lihat di kanan kiri di depan di belakang pun ada. Jaka Tingkir dan Mas Manca hanya saling pandang dengan tersenyum akan tetapi aneh, ketika Jaka Tingkir melirik ke arah Srianti, Mas Manca cepat-cepat menundukkan mukanya, dan seri wajahnya menyuram. Perjalanan yang dilakukan berlangsung dengan lancar tanpa ada halangan sesuatu. Setelah tiba di dekat Dusun Butuh, Jaka Tingkir lalu mendarat, menyuruh 2 orang bekas anggota perampok itu kembali, kemudian dia sendiri mengajak kawan-kawannya pergi ke Butuh. Ada keperluan apakah hendak singgah di Butuh, Kakang Mas Jaka Tingkir? Tanya Mas Manca yang selama dalam perjalanan ini selalu bersikap diam. Aku akan singgah di tempat kediaman pamanku, Ki Ageng Butuh untuk mohon doa restu, sekalian untuk mencarikan tempat perlindungan sementara bagi Srianti. Oh, begitukah? Mas Manca tidak mengeluarkan kata-kata lagi, hatinya makin tidak karuan rasanya. Jaka Tingkir hanya tersenyum-senyum agaknya ia pun sudah maklum akan apa yang mengacaukan isi hati dan pikiran adik angkatnya ini. Ki Ageng Butuh girang sekali ketika melihat Jaka Tingkir, apalagi ketika matanya yang waspada melihat cahaya terang memancar keluar dari tubuh teruna itu. Tanda bahwa berkah dan wahyu yang Maha Esa telah turun kepada Jaka Tingkir. Pemuda ini dengan singkat lalu menceritakan semua pengalamannya, dan memperkenalkan Mas Manca, Ki Wila,
Ki Wuragil dan Sriyanti. Ki Ageng butuh